Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarar arda barizah. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda barizah. Wa yawma nusayyirul jibala wa tarar arda barizah wa hasyarnahum falam nughafir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika shaffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu. Wa qur'an ilinga sira Muhammad. Yauma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno fal jibalu boro-boro. Nak kira kita kira Asim yauma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita al jibala ing boro-boro. Manane yuzabu tegese den ilang napa biha jibal anwajil ardi sangking muka bumi patasiru mongko dadi apa jibal dadi guraba aniku patamurgana iku debu mumbatan kang berserakan wa fi qira'atin siji qira'at binuni klandon wakas trilya ilan katreya kira ayatin kira kita wa ya manusa yirul jibala wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wae terus teng harokat wayu maksud saya rujibal. Wa tarola ningali sira al ardo ing bumi mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Zohirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa seo napa perkara wae minjabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi neraka. Wa hasyarna lan direng ingsun humeng wong akeh mukminin tegese boro-boro mukmin wal kafirin boro-boro kafir. Kabeh tak giring falam nughoti mongko ora ninggal ingsun natruk tegese ora ninggal ingsun minggum saking wong akeh ahad wong suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sowakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sowakno sofan hale baris-baris, hale berbaris halus. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sapa niku sak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu maring wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh nak ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Maknane furoda kale dhewean kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh. Kufatan turkhale ora tandalan kabeh, auratan turkhale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badi keti wong sing ngingkari bas. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, to nyangka sira kabeh anu jeneng lakuan. Kotean mukhafafatun bin takfis minat-takilati sangean sing tasdid. Anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nazara. Ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau ikan ing panggonan. Utawa mau ikan ing janji anane baat, ing keputusan anane baat. Dalil basi tegese maring tangi sangka. Wa wudi alan den sarana apa kitab tulisan. Kitab buku limriin. Tegese kitabe saben-saben awa-awaan yaminihi ing dalam tangan tengene. Minal mukminina sing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin sing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirin atekse boro-boro wong kafir, mbok tingali musyrikin hale wong sing kuwatir kafir, ucap kafir. Oh ifina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, utawa mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar intamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar utawa nyektenine kufar. Mak ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing boro-boro barang elek. Ya le tanah tuh kiloko kita. Utaya iku litambihi krana tambe, hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa dawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar, lapila kang ora ono ilmu mujud narubut di masdar min nabi sang lapati masdar. Mali hadal kitab, mal teopon di hadal kitab iki kedue ikhlas kitab. Layu wadiru ora
ninggal nopo ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan yang dosa cilik, wala kasiro tanam ora yang dosa gede. Min juru bina yang biro-biro dosa kita, ila aksohat palingin pengopo kitab, ha yang sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep nopo kitab ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'at jabu minggu, podo gawok sopo ngake minggu sanging kitab, tidalika ing dalem mengkono-mengkono ada milrodar li sohira walau kabiro. Tidalika ing dalem orang ninggal barang cilik lan ora barang gede. Wawa jadulan podo medui sopo ngake mak ing opoe amil kang podo ngelakoni sopo ngake dipedui khalbiron engkang muncul, engkang hadir. Musbatan tegese engkang tetep. Di kitab ing dalam kitab ngake. Wala dimulan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahad dan emong suci blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa Allah ing ahad, ora nyiksa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Ya nak jurmen iku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Wala ing kotulan ora den kurangi sapa wong ing sabit. Wala ing kotulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane wong. Min sawab mukmin saking ganjarane wong. Pun kalau terang lagi masalah orang-orang masar. Terus kalau ini ngaji dia biasa. Terus kalau saat ini ngaji, nginjang gembul ngaji malik normal. Terus gak bodoh. Kalau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau. Kotak. Dusok soal pulau ini. Soalnya serasa soal. Dari namanya ngaji ini ikhlas ketemu ning swarga napa kok. Sama-sama ngelain rokok pulau ora ketemu. Terus ngeten kula terangno nggih. Kula niku alhamdulillah akhir-akhir niki mulai riyen sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir niki sinau kula langkung kathah langkung paham. Jadi langkung kathah artinya nggih gadah anak kathah. Terus ngeten kula critakno masalah orang-orang masar ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika ning orang-orang masar niku tiyang mukmin niku ditakdir nampa kitab saking sisi napa kanan. Nak tiang kafir saking kiri lan saking waro al-Zuhri. Jadi sebagian ayat niku kiri ku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-Zuhri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita baru waro anapa Zuhri faso fayau subura wa yasla napa. Terus gambarane pengehan pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Dia kata gambaran dulu. Jadi wis ditompo tangan kiwa, nampane kalian nopo mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tentunya niku mungkur atau menghindar saking kalam Allah. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira. Qala kadzalika atabka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa ternyata. Orang kafir itu kenapa ditakdir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangannya teng mburi geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditakdir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok ndagak kok tangan kiwa cek mungkuri napa? Pangeran itu jadi ditakdir semuanya serba napa? Sulit. Ane iki rumah soal sampai namun riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mohon soal kesimpulan terserah hidayat dengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto niku biasa kasus foto ini yang Indonesia. Jadi rapi seling sama di pulau ini. Jadi orang yang foto tolong pulau ini tetap dia bener tolong pulau sing sama ligor dia bener kalau di top. Ini nasing pasane awal kan tolong pulau yang pasane negara. Tapi aku tak boleh pulau atau foto awal, tapi ini terpaksa kalau foto awal 6 dino. Gara-gara bareng tanggal 3 likur, pulau foto 6 dino. Pulau foto berbujuk pulau dia udah ada pin foto hitung dino, tapi tak kanjeng Nabi, tapi dari kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan, terus ditambahin 6 dino, foto tetap. Penghitungnya kanjeng Nabi itu al-hasanatu fi asri napa. Di telung pulau, menjadi telung atus dino. Yang 6 dino menjadi sudah. Berarti pas telung atus
Ya, tapi urusannya pas aku sama libur, tetap 6 itu ya. Tapi nak aku foto itu, sawangannya hadis hitam itu jadi bener no. Kadang ya tetap anak matanya sama likur. Malah tidak, jadi tak foto 6 semari malah tentang dari nabi hitam jadi hitam. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 sih. Dan sama likur, loh mabum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono tapi nambahin itu ya keberatan waduh ya jadi wis 6 ae pikir no. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Jadi nak konsol sing kurtingan dipilih ora dinalar. Melan 6 awon melan apa? Melan. Dia nanti saya tahu tak lakoni bisa-bisa ayo ora tak baleni. Ini kalau terang masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat riyen. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah mbak. Ketika Nabi, manaku tiba, uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaih saqala wa ta'ala, faso bayuhasaku hisabai. Tapi kata Tuhan, kadang orang itu hanya di kitab, sebentar saja. Dewi kanji Nabi, daka al-irdu, al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kitab kusi. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Tidak, kusi mesti bakal. Dan ini rumah tenan. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Jadi muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnad Ahmad. Masuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada Sayyid Muhammad dan Abu Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini guys, sampai ngerti karisma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah, ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa juga. Nah, dia mau modal itu iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal salam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat, dia jadi rata. Enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Tidak. Wabah mungkin apa? Tidak. Terus kata Tuhan, ini riwayat hadis. Rasa buat tafsir yang hadis. Ini tafsir malah di. Dia rasa simbol, rasa apa? Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di berangkas, di toko ini loh, berangkas, kotak pok nih. Disimpan di goni pok, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak, di pok, tersegel. Setelah pok itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo, kafatul mizan nopo. Jadi timbangan mesti kalih. Nopo, jadi pusing itu kalih. Betul, guys. Soalnya kalau ada amor gampang, soalnya kapan tuh mizan itu kali. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau berentek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nomor sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'onin. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat nomor tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la ilaha tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto itu, ini kalau cerita nikmat ya buat niat. Kalau ini foto itu macam tirakat. Saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Gue melok yang gampang dulu sing sangat. Wah, sama dikur tolong gue apa mesti melok sama dikur. Saya sama dikur udah walau dikur gak milih sama dikur. Walau dikur saraf, kenapa? Karena gak mungkin tanggal bener.
Dados ngeten iki. Tengene hadis Bukhari niki di ilmu mawon iki. Sampeyan ora kalau ngono akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbokne neraka atusan tahun lah, tetap sampeyan keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskol darote, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake jadi mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat Anjala minas sama imaan fasalat audiatum debodaria fakta malas saya bisa benar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan, yang campur ayam, uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, tetap dia akan tetap sebagai dan tetap mensucikan, setelah diserap. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Bahkan itu kalau delok teng lemari kula. Lemari kula itu di kitab. Tapi sing berat delok boten kitab. Kula gak ada lemari dan kayu jati. Kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hidup. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air. Pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau orang kuno, didelok tingkat kadar apa. Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Buat cara kasat mata itu sudah ada air. Tapi orang fisika, siapapun tahu bahwa di kayu jati ini sudah terpotong. Sudah puluhan tahun jadi kursi, itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tahu itu mirip air. Sifatnya nggak pernah rubah dan nggak pernah Bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa kuat. Goblok-goblok bilang dia. Itu sih nopo iman. IPD mawon ada orang-orang mau tenang mawon. Kalau dibuat nerokok tenang yang rokok. Saya ini tidak tidak Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampai Anda betul mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian adab dia tenang. Tetap untuk jatah minimal 1 tahun. Jadi sama untungnya. Jadi malaikat yang juga adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo. Hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian, sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Kata bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari itu bisa dibakar atau apa karena ngandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu itu mirip nama kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kau jadi juga rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Ini yang mau pengiran di gengsinan, tenang mau. Bulan kadang mau hati siapa nih dulu. Nanti pulau syukur di pengiran gengsinan. Pengiran wisinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara yang singkat itu ini kan hati itu kayak Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat. Jadi mungkin betul-betul kok sampai-sampai itu minta syafaat dari Nabi, bahwa jalan ini bisa. Sehingga ini cara elek, biasanya musuh-musuh di syafaat, suatu puluhan tahun yang merokok atusan.
Terus kata malaikat, kata Tuhan gini, Muhammad, gue sentek datang. Mun Gusti tak delok pun boten enten. Malaikat sing nyafaati goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya itu hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati, nabi syafaat. Mas kali aku durung. Coba dari pengiran, kali aku durung ya. Wa ana arhamur rahimin. Nak nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku udah kopdotan minarin, terus Allah ngambil satu kopdo, satu genggaman rokok. Yang malaikat bin Nabi itu terang tangan parah itu jadi geni. Itu nganti ngono kecil, jadi malaikat kok nyafati itu terang roh, itu jadi apa? Ini cuma pengiran izin, gara-gara Nabi nyafati, malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku udah kopdotan minarin, terus dibuat tengah rumah hayat, lemahul hayat, terus dibuang. Dari malaikat, wah nanti gue ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman, terakhir itu bunuh. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Nah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak terkomut. Nanti sama kudu bangga, gue iman bangga, karena gue tamu, nak neng neraka, paham ya? Karena jadi untuk keliru, iman gue tanggung itu warga orang itu, iman gue tanggung teng neraka. Mereka gara-gara gue iman aneh neraka itu mlebu. Jadi iman gue tanggung nunggu neraka. Mereka gue alasan untuk ben gue berambut warga itu nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Tolibin, bahwa Tuhan itu gengsi. Dan saya mengatakan sini tidak omong kosong. Memang resmi dawai Nabi. La ada abiyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya Anatul Tolibin, Sarai Fatul Mu'in, yang orang saya tak dibakar satu itu, beliau punya riwayat. Wali Abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindaran di Patang Pulau, ini kakean, Pulau 6. Patang Pulau wali untuk. Wali Abdal sekitar. Nah itu orang yang haji ini kan musim haji. Itu zaman Nabi Dawud, orang haji itu minimal itu 6.000. Sampai 600. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi, kalau kurang ditambahi loh. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 1.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek nopo. Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal itu mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit yang halal, pokoknya yang bener kabeh. Pokoknya walhasil bener kabeh. Nah wali abdal itu kan wali tenan, wali tenan itu gak egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, ini sing ditompo ngono Pak. Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kalau sudah menjadikan apa? Lalu dia jawab pengirannya. Atas ki ala man kola korsahiyah wa ana asolah. Nanya uang, kue kok apa yang ngelomani zat sing gawe lomo, kue dulu lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji keliru-keliru lah tak ompo. Jadi ini pengiran aku kok warai lomo, aku sing gawe napa? Ana zaman haji keliru-keliru iki mantep napa ditompo. Tapi kudu aja mantep kok aja krana mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nompo ditompo krana rasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok lagi kamu tenang. Jadi ditambah anda itu perkaranya awon akal loma ini tidak senobo. Kami itu seorang pesan ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mau. Ikut yawamarul muslim. Nabo yawamarul mu'minina mu'minati nabo. Ya alum bina iki membiayai. Jadi kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga kan. Biar sampean tahu, kalau saya memaknai Quran tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak modal.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak nilai deh? Kata sahabat dia, karena di unta saya sudah saya tandai. Itu misalnya kepalanya diberi tanda apa, masuk untuk Arab ini orang, kupingnya sudah diguntingi. Berkena kumpul untuk dia, kesanin apa di titik. Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titik ini lewat min asari wudu. Inna ummati yus'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari paman istatawa ayuti laburatahu kalian pagat. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga, neng orang-orang masar tak titik ini lewat asari wudu, lewat bekas-bekas apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Benar kelip-kelip berbalik malah ya. Wudu yang perlu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi bukan ngeten ini nopo. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit dikenali Nabi, Pak. Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Bukan itu tenang, bukan kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nikah wudu, aku dulu rasa ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni di tanwindo, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa ini jempol dalam ini. Jempol dapat somate wudunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Gini, putar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, di belakang kan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku ning orang-orang masyar, tak diteni tingkat sinar ning min asaril, hurran muhajjalina min asaril. Pamanis tato ayuti laguro tahu kalyapal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho tadi ini penting saya tak terang. Mergo orang-orang master itu sekitar nanti kalau itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan ya. Jadi malaikat yang ngawur karena nanti malaikat ngawur ke Garut napa? Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis nggih, kula nate ngimpi barang ini selain teng hadis kula nate ngimpi tenan. Tentu kan tenan modele. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi orang-orang maksiat sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, ra ini peteng lagi nyampe kiri. Bon niku jenenge yu'raful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran harus ditepok, sampai malaikat harus ditepok. Wah, Pak Yoko itu binawati ini kenapa? Bon-bonan, wal agam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil juga ada sito. Mulane cara kiai kuno dibiudung lan rokok ditepok, menapa? Ditepok. Itu disebut wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditepok. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan faya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno nggon-ngonan. Walhasil ditepok lalu wong kono nak darane diunjungno ning neraka mergo bentuke mau tak sebal mesti ampun. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi si marum fi wujuhim min athari sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yang terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, Faduriba benahum bisuril lahuba. Terus juga itu pembatas. Jadi kalau selain mau Quran, yang guru-guru pulau, kayak pulau nanti nyisi, langsung dikasih garis pembatas. Surat pagar. Kayak pagar pemisah. Karena mereka hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipagar, Fred, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu mati di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning araf wae wis mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus semantang ngemudi. Tengah. Lha kok niki tenan, tadi gambarannya itu Fadul babainahum bisuril lahu batinu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihim ada. Jadi sing njero pager otomatis swarga, sing njogo pager otomatis. Lah terus wong sing ngamale pasokan do temantang ning arah ben paham ya. Apa ning arah lu buka bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo ora nyapa ya. Terus ana apa? Lah iku orang sing istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Orang yang apike eleke iku padha niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi haram. Lah ini mun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat menemukan bagus dari lumayan dari Mustafa paham gitu terus mulane nak wudu di desa di sempurna mulane ulama dawuh niki rumah nabi cara pakai ini wonten kaidah malah yudroku kullu la yudroku napa kullu kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sebab itu menurut kita pakai kalau tangan sampai terputus sampai sini itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibasuh kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban basuh tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama hilang. Tetap anduk yang di sini, kesunatan juga. Nggak nak hilang kabeh melarang sinari. Jadi gudul-gudul lah. Pokoknya orang-orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul. Bergundul terus haji. Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno beso ning gundule. Senajan to wis ora orang. Karena agama itu ritual, ke malaikat nyatete ngene tok. Sing nyukur sirahe sing ngliwatno beso tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di ana rambutnya orang, pokoknya anggere sing ngliwatno beso ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya aja. Pak, saya apa proses? Nah, itu kabeh itu gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat ngoro masa panitia kiamat itu, roh itu ukurane sinar, anggere bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Wah, nah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora kecekel-kecekel, golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temangtang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril. Karena sering nopo. Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sak niki sekarang kata itu. Cuma akibatnya elek karena sering wudu kula mboten nate wudu sempurna. Ya ngawur-ngawuran mawon yang penting salah. Ya rada salah kan. Tapi luwih salah sampean gak ada yang wudu dadi luwih parah sampean. Bangunnya wudu arang-arang gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus saat terus ini wonten ayat ya mana sebutun launasim imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa jenengan ini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Ada wonten cerita, kalau ada cerita tengah sini. Khalil Bangkalan terkenal. Orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya Mbah Mas. Setelah itu kalau hasil ini cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Karena mati konalkin Mbah. Barang yang mati bareng-bareng, misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong bisa satu mati. Misalnya jemben, misalnya nak kalau terjeruh misalnya barukan mati, Mustafa mati, ya bareng-bareng ya bingung. Pada keluarga. Yang kenalkin gini. Terus kan juga pokoknya angkat tapak pengerang meninggalkan Mbak Khalil. Kenalkin Mustafa ya. Terus Mustafa aku kesusu angkat tapak pengerang meninggalkan Mbak Khalil. Wafir, angkat tapak. Jadi berkata kesusu sampai pindah nopo. Tidak nopo, nalkin. Apa imarok juga mana dia kan? Alhasil suatu saat itu tidak orang beda. Bahkan dengan jabat, bodoh kalau nak tahu malaikat. Saya sadar nanti ketua aku Rasul Nabi Muhammad. Dan tidak kejauh juga. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling awal, paling nopo. Orang masyarakat bukan seru-seru amat. Kalau malam mau datang hadis diskusi. Senang sekali gitu kan.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kok arok tuh ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah yang Rasulullah di iman jenengan. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis ini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti nahu hadis. Orang pasti riset masih nahu hadis. Mbak nak tambahan pas aku ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah orang tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu sampai sikile itu apa? Nabi itu sholat qobliyah, di sholat kerja. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau nggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya udah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, gimana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin, kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri as-sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada pendapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada pendapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih bisa mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mentariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor. Makanya jumben ini tinggalnya hadis diceritakan. Bukan mungkin akhir takut sampai ya. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang dua nabi Yunajah, nabi Bayinat. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Kalau orang banyak di dia nabi, ya saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, kalau hati-hati aja pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada satu dua item dari Rasulullah yang menjadikan sampai benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pulau paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sama muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte, utang-utangan duit ya lo, bajingan ya nopo. Di lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lomo. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tak mungkin wong boleh seneng tahajud. Tak mungkin wong pajak seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini banyak sama orang-orang masa. Dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat diceluk, tukang gue catatan sini. Nopo Tuhan, cek sholatnya kan. Cek nopo sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesamping. Nah, itu mereka sholat itu khas nubu buah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Yang sama dicek sholatnya kok benar, liane diper. Tapi nak sampai dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu. Lagi kan terus pulau. Itu masalahnya dicek sholatnya benar di sholat terus. Dibanding dengan tahu. Nah jadi itu. Pulau sholat gak tuh maknina. Pulau sholat pikirannya tuh di pulau bukan nafsi ngotot upah bukan bukan kerumutan. Nanti sholat dia atau bolong. Oke, tahu ya sholat terus. Terus kita ya masuk mulon dulu ya batang rokaat umpun. Orang dia di nafsi maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Pulau sholat anak khusyuk gak ditombol. Ini kayak diriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Kami ada seorang masan di zaman pengen dari tadi jangan lupa yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apa? Kasus air itu bukan kayu jati sehingga jadi mebel berpuluh-puluh tahun, itu sifat air masih, dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman salah contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh, nah contoh diobong tentang rokok puluhan tahun, itu tetap nopo. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah, dari Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Bos iki kaya apa imane ora bakal abadi ning neraka. Kowe eling-eling sampean rapati besi-besi nang kowe mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong jawe kanjeng. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, iso ora usah lah opo repot-repot napa. Mun kula terusaken ya. Wala jimura buka ada niku makna tenggene hadis sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hamba. Termasuk niku tiang sing gak ada iman, tetap iman disimpan ke pangeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terusaken ya masalah iman itu penting. Malane wonten donga sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki kasuwen oh eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa pokoke intine donga ning Allahumma inni astaudiuka imani ya Allah saya tahu engkau itu dan terbaik tak dititip sebab niku kula titip kalimat ini teng jenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh ada Allahumma inni astaudiuka imani kula titip iman dan iman ini saat dititipkan jenengan sehingga terjadi. Nah iman ini dijogo kulo kadang-kadang ngopos, tapi dengan mawon video dan kembalikan saat saya itu orang yang berdoa demikian nanti pakai lali misalnya pas mati lali, misalnya guru, kalau kembang, tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini. Mangkana akhiru kalami la ilaha illa huwa jannah. Wong sing akhir omongane la ilaha illa huwa jannah. Saiki wong turu terus kena gempa. Kakak tempat muni napa? Wah, repot aturane ngoten napa? Mulane saiki mbok sadar, mungkin nak mulai kodho ya. Gusti, kula titip iman jenengan Joko. Tak kula sing Joko kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model ae, yo nak pas sadar. Kalau gue pakai, itu tabrakan tangi itu, gue seneng akhirat, mereka. Pakai, bang mau lu banyak wakil, gue cok nama, cok akhirat. Motor, bening di susu tangi turu, mau turu, tangi turu, gue akhirat kan mereka. Jadi misalnya syaratnya menuju suarga, sing ape mati mau coba lewat, orang-orang sini kan tidak sempat, mau coba apa? Mulai pakai jarum titik nol. Apa tahu lah elon, soalnya malah kadang catatan mungkin penting to hati, to apa? To hati. Jadi kuncinya disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafalkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis fa'alam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi fa'alam. Memang kita tahu logika nopo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa wa id qulna lan kane ngucap sapa ingsun mansubun bi uskur lil malaikati marang para malaikat sujudu sira kabeh li adam maring adam sujud dan kinain kelawan sujud diluk
Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maring. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat sujud yang Nabi Adam namun kan dulu. Dan ada film-film Cina namun dulu. Bukan sujud kayak di sholat. Bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtafun lillah. Kenapa muhtafun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat sujud ning Adam yang dulu tok jadi maksudnya sujud dan hinain lawat ajab hadis mau dulu tok orang sampai ngeletakno batu. Karena sampai ngeletakno batu kasus pas sholat itu khusus lillahi. Nah, eleng-eleng terus orang kok malaikat terus sujud terus di sholat buat untuk dosa enggak bisa. Buat ning gone sinten ana boten sak. Hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat sujud Adam sujud dan hinain mau kan sujud di biru. Lawat ajab hatin ora kok sampai letakno bathuk ning bumi. Oleh diluk takiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Pas dadi mongko padha sujud sapa para malaikat ila iblis kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin sanging kelompok jin. Ila jin ucapno apa ngene, hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing bisa iku naon sekelompok menal malaikat ditangi malaikat. Kali istisna monggo istisna mutasilun mutasil. Wakilan yang didawono gua te kelompok iblis, gua te istisna mutasilun mutasil. Wa iblis te iblis gua abdi di bapak-bapak iki. Kalau monggo tetap ke iblis duriyatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyah mau sertane iblis baju sawise gelah daun. Tawal malaikat tu kali te malaikat ular duriyah ta ora anak turun kumujud sarung mesti para malaikat. Kata kamu kau dulu kau coba iblis an amir robi saking perintah pengirane iblis. Kalau jatuh kita metu sopo iblis anto adi saking to ane ngawan Allah kita diskusi lawan ninggal. Jadi iblis kan jujur dengan Nabi Adam betul turun. Apa tetap itu nano pengalap sirokabe bunyi iblis berdirian atau anak turun iblis. Alkitabu dari kitab kuli adama ke Nabi Adam berdirian ila anak turun Adam. Walau tehak fil mawdi ini ing dalam panggonan loro rupane apa tak dilunahu wa dzurriyyatahu kulli iblis iblis. Wa alam auliya ain kira-kira tekate min duni sangke sak liyane uti ora tegese to asira kabeh lu ing iblis tak balane. Kawalun hale te iblis tak balane laku maring sira kabeh aduun kumus. Ada tegese kira-kira utai dawa iku halun dadi hal. Kita wae banget rindu limina ke program golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi Tuhan cek goblok iki. Iblis itu iblis wajiria dolana turun. Itu arti dalam soal ning iblis apa. Utai dawa iku badala itu atilahi hale dadi gendine soal ning Allah. Ma asyatu humorane tene ingsun rume iblis apa lagi bisa tegese iblis wajiria dolana turun. Iblis tak balane ora tak perseni kalau pertama mati ingkang iso gawe pira-pira langit lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula. Wala kalau anak muslim lan yo ora direputasi gawe awake dhewe. Manane lampu bir tegese ora ngajirno ingsun bak dhewe sebagian iblis. Kala apa ingkang kalko batin ing gawe sebagian iblis liya. Wa makuntulan ora ngalap ingsun. Wa makuntulan ora ana sapa ingsun muntasi dalem dili da iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat muasa binat pira-pira setan ora ta'alam adudan ing golo akwanan tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan pake pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh tuti unano ati sira kabeh ing iblis tak balane iku ing iblis tak balane terus ngeten kula terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadai gajah alna likulina biyin aduan sayatinal binti. Terus logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya sih. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning arepe wong akeh.
Terus diwarai tekan cari Yahudi sitok ini nah di depan umum Muhammad takon. Mat wedhus iku nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu kan jadi jati. Apa? Agama itu aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setuan Allah langsung luwih apa? Halal. Lha iku sempat ana sampeyan iya kadang-kadang di masyarakat. Agama itu aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing lewat manusia halal. Itu terjadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Ketika di Quran bisa turuti mas, ilmu aneh-aneh. Cara berpikir boleh. Waten malih. Di sini itu cerdas-cerdas jadi yang Yahudi kalah, bukan tangkap merah. Perkaranya geluku. Di sini Ali ditangkap dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah Nabi Muhammad itu Balam. Sohibakum nama Balam. Li dari Balam. Ini dari pertama. Ali, kue iso ngangkat sikilem sitok. Ya iso. Karena di sini Ali sikil kanan diangkat. Sitok Eli, yo itu blok dari saya. Jadi sikil sitok diangkat. Karena sitok diangkat, sitok mengangkat. Yo itu blok. Ya iso toh, yo iso. Dari mau nonton dalam dari muka langit. Maksudnya mau dia kepentingan mendiskredit, no jadi tomek. Karena di sini Ali saya ngomong dia mak kuat untuk pengalaman itu. Itu mau jadi nama. Mas, kau itu nggak kasih kelom sitok. Tidak baru dan lalu lepokam. Yo, entah ini kok saya malah gue pedang deh. Melayu dia rutin. Lalu kemarin kapok hubungan dengan Yahudi. Pikiran Yahudi yo baca perkara ini tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi boleh jadi pintar. Malah dia nak kebenaran di dari Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yakub. Mereka jadi pintar Nabi Yakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Jadi itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kita Yahudi teman-teman tahu lagi itu dulu rembang. Ada orang cerdas itu dulu rembang. Itu dulu pulau barang. Kalau baca dulu dia Yahuda bin Yakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Nabi Hajar ke Ismail, Rabi dari Jurgon terus ke Arab-Arab. Terus itu lama tuh untuk gue barang ini. Ada dulu secara tanah itu sedang Yahudi orang kan naik dulu Nabi. Oh Yahudi itu pintar. Kalau Yahudi dulu itu lihat, bakom jadi dulu sakit itu sama. Nabi Yusuf dia dulu kandung Sito, Bunyamin, gitu. Karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia coba Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragam. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi Yahudi Yusuf, tapi arah Yusuf gak lengkap itu mulai. Akhirnya dari ini ngomong dia nama Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahudi apa? Kegedean Yusuf mata ini apa? Latak tuluhu wa alquhu biwaya badil qala qailun minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu biwaya badil iku jak muni ya tafsir berubah itu saya. Ojo nak bapak ini jutane kegedean nyemplungno sumur sing mudah dilalui orang ben ditemuk wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Ben ana sing nem. Kamu tekan bisa nyuwiti wis utek duwe. Jadi sebentar tenan jadi boleh dicek mau tarik pada dalam sumur. Hasil wajah saya orang Pak Arsalu waridum Pak Jela dan wakola ya bistro ada gulam Pak Asar Ruhu nopo gitu loh. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbo. Barang nimbo Nabi Yusuf atur hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda tak balane. Mereka mau lalu terus kok pek lu piye kowe mau budakku minggat. Lah yo regane piro tidak, gak ora kasar lho yo mesti dadi wis bar nyemplung no. Ijek nggak? Gak ora kasar lho. Jadi wis nyerang ijek untuk minyak, jadi berarti akeh ijek napa? Jadi wong Yahudi mulai cinta. Wale wasau bitamani batin daro lima majuda. Wa kan fi minat. Kita dia wae dene seneng deh. Temen-temen Yusuf itu wis ilang kok bapake. Untuk duwe.
Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak. Yang dikon jadi budak, itu uang mesti hilang. Terus apa? Mereka digoning Mesir. Digoning apa? Ini uang Yahudi. Pinter banget. Kata saya dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya mau wajah ala komisi vitamin. Jadi wajah apa bisa ayam. Dari wajah adanya bawa kelambine Nabi Yusuf dicopot. Terus dilonteng-lontengi geteh. Terus tokol nggak benar, dia pintar siapa? Jadi tokol itu buat nangis. Wajah baru bisa ya berbunyi. Nangis bahwa kelambine Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna liana naktabiku watarok na Yusufa inda wata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jogo barang. Terus dipangan apa? Ibu Nabi Yakub itu cerdas, Yahudi cerdas, saya harus dipikir Yahudi. Bapak-bapak Yahudi jenis Nabi Yakub itu cerdas. Jadi pinter serigala di mangan anak. Jadi apa mangannya pelan ini dicopok sih. Perkara ini Yahudi itu lali nyobek nopo. Jadi pinter serigala itu. Jadi apa mangan anak kue pelan ini dicopok. Mereka 5 roa, mereka roh pelan ini kurang tersobek. Akhirnya, waduh lagi. Ya udah cinterekono itu deh. Isek kalah ya, tadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Ma'ahlamahu, betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak, apa kelanjutnya dicoplok apa? Wis meriang, jadi ya udah CS ngerti nak, di ini aku konangan oleh bodoh. Tenang nanti Allah itu. Serigala yang disangkakan makan itu ditanya. Karena Nabi itu nggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi bang, Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu sendiri cerdas sekarang. Kalau pulau melanjutkan ini cerdas, jadi nak ikhwatan di suarga udah. Nah aku ngulang sampean video itu ada. Dunia itu gak akal entek. Gua sering ngomong gitu. Jadi saya uang salah kamera. Nah pidato untuk dua akhir jadi. Atau aku beli. Jawabannya duit itu penting jadi. Tapi orang lawan. Tapi nak pulang ngamal orang akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu ada. Kalau demi barang yang mudah. Nanti pulau ikhlas tak laden. Jika nak militer daripada Gusti gue menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Benar para ngomong. Soalan untuk dua yang rezeki, aku ramulangan yang rezeki. Lalu kafir atau ngaji rezeki ya. Soal pulang untuk rezeki mungkin dengan roman beberapa kaitannya pulang mulang nopo. Ngomong kalau tahu mulang ngaji maklaran yang untuk duit. Ini penting kolaborasi. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak. Terkonfirmasi Mbak Sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigala ini. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon tanda jelas. Tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu serigala ini. Kulon itu tidak ada aturan. Jadi kurang oleh makan nopo. Nabi tak anak-anak itu. Oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius? Begini. Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, itu agak nyiksa gak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi nana itu gak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum waju adikum wa taqulu ibadi qauman sholih. Paham ya? Lakon Nabi Yusuf wa ibadi ayatul lisa'i. Qalu la Yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba'ina abana lafi dhalalin. Mungkin ini turun Yusuf wa alquhu bi roya badil jubi yang tapi berubah di saya roti ingkundum. Walhasil mereka pikirannya itu la Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina wa nahnu usba. Inna abana lafi dhalalin. Qulu Yusuf awit taquhu ardo yaqtulakum wajhu adiku. Terus tadi bunyi ayatnya. Wa taqulu min ba'di qauman sholihin. Kok nak bar nglarani Yusuf, soleh nela, yang penting wis lego. Jadi kemarin kalau santri ini soleh, ya maksiat terlalu kok istighfar. Kalau saya minta maksiat gak lego. Tapi orang kepengen maksiat terus. Kok bariku nopo? Istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampean diminta motor mirip nopo.
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku numibadi kauman sorry, kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas layu sufu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu inna abana lafi dolalim mungkin ini ibu Yusuf Abu Torohu atau yakhulakum baju abikum bataku numibadi kauman. Nah bariku soleh neng. Nah ternyata kata-kata ini itu udah jadi pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini bu ketika Nabi Yusuf jadi rojo teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu di Nabi Nikol diangkat jadi para nabi jadi wong. Mergo dene duwe cita-cita kapan-kapan tetap jadi wong nopo. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake menika ya abana talfilana dulu karena bina-bina khoti. Pak kulon jalono sepuro pangeran, mesti kulon ku salah. Tapi Nabi Yakub nopo ora tau bahas talfilulakum. Yo mesti wae kita jalan. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kula niku salah Yusuf ben kuwi tau nyiksa kuwi. Tapi Nabi Yusuf mesti la tasriba alaikumul yaum yaghfiru wa lakum wa arhamur. Gak kowe ra cukup gak tak kita. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda tak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wa taku mbati kauman. Saya ini tinggal di Yahudi ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duit ibu sisa ngoten Pak. Jadi nama dia. Aku saya kita saya naik orang tua tobat. Ya masih hati tidak kok istighfar ya siapa berkode duit cita-cita apa? Istighfar. Elek istighfar belum nak bermaksiat. Iku elek istighfar kok apa? Maksiat. Bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata malah kalau ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir, Nabi Dawud itu cerdas, itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip, adalah dipangan apa serigala, dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar, matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodo dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus barang sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten, Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, omongan itu Nabi Sinten, Sulaiman. Ada orang jadi kan sembunyi, tak ketok, bagi dulu. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Apa tidur? Terus dari sing sugro, dari sing cilik, latak tok bu, Pak Inahu itu ada. Ojo ketok, itu anak kakakku. Dan ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan diketok itu tenang-tenang aja. Akhirnya Nabi Sulaiman mutlak jika nanti cilik. Ketika ditanya orang kenapa kamu kayak cilik, tidak ada seorang ibu. Si anak itu diputus diketok tenang-tenang aja, mungkin bodoh. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi. Yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mereka ketika diintimidasi apa diketok, ini mbak ini tenang-tenang saja, nggak mungkin seorang ibu anaknya apa dibunuh diketok, nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh ini diuno nak kafe nabi ini Pak Kodo nasidik amanat tablet nopo. Terus cerita ketiga ini bersama-sama ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh ini satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang naruh bukan kok. Lah itu Nabi Dawud itu juga mutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang mau kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditengnya asu deh. Wong 5 menit paling ditengnya apa? Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan itu mulanya pengiran muji Sulaiman, Pak Fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud itu tahu sinau, itu dia pendekar bukan tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo mergo napa? Pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok oleh Taurus ini. Hasil ana lomba sing iso ngalahno jalur dikai hadiah napa kerak. Jadi ini kerajaan ini perkarane menang pendekar. Nabi Sulaiman boten wis anake rojo, jadi tukang maca buku, jadi relatif luwih canggih di urusan apa? Paling di Serano Sulaiman kan. Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling ditengi aku lolos. Dari Nabi Sulaiman juga ditengi aku.
Itu kok sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga tak kok aneh Nabi Sulaiman. Aku sing ngenengi rupane opo. Jadi jelas juga. Abang, terus yang kedua tak kok ini. Dewi ada. Sing ngenengi opo. Putih aku tak jawab. Barang mau lima konfirmasi. Asule itu rupane beda-beda. Wah, ini mesti bodoh. Mau muni asule abang ijo putih pokoke lima itu asule rupane beda. Lah kok ora? Nah sing ngerti atu putih. Royo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum itu pintere Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong limo diintegrasi sendiri. Takoi rupane nopo. Mesti panik kan di luar juga aneh terus. Teh nek muni nopo? Abang itu terus wonten ayat apa fahabna nopo Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa ta'khurna ma'a Daud al-jibala yusabbilna wa kunna nopo. Di Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Itu termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus, dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin. Ya, itu cara Sulaiman nggak mungkin seorang ibu anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan melaksanakan. Badalah atau itu ma'asyad dulu. Awanan tegese pira-pira pertolongan fil khalqi ing dalam penciptaan pakai pamongko kale kaya apa tuti unana ati sira kabeh ing setan sabaran. Watulan wa yauma yaqulun nadu syuraka ya watulan ilinga sira wa yauma marsubun diuskur to diskur. Yaqulu dawuh sapa Allah bil ya iklan ya. Wa nuni lan nun nanggu. Nadu nyeluk sira kabeh syuraka ing pira-pira mitra ingsun. Ai awtane tegese pira-pira berolo. Ai awtana tegese pira-pira berolo. Alladzina rupane wong akeh jantung kang nyangka sira kabeh. Lihat Pak Usman nyapa ati sapa berolo kabeh laku maring sira kabeh. Bisa nikum lan petangkaan sira kabeh. Pada omong pengundang sapa akeh rumen para berolo. Kalan tadi mongko iso nyembadani apa para berolo laku maring wong akeh. Lalu siku tegese ora iso nyembadani sapa para berolo rumen kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarané wong akeh. Dena autani lan antarané pira-pira berolo. Wa abidi galan sing nyembah-nyembah berolo. Tak gaweno mau dikon enggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannam tak min audiati jahannam ing propro jurange no. Yula puna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toya iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min waga kotane jawa waga kok bil manane halakan. Waro ala ningali sapa al-muslimuna ing pira-pira sing dosa ningali anar neraka. Padahal mongko padha yakin sapa al-muslimun ae kono tegese padha yakin sapa al-muslimun. Anakun tak temne kabeh muaki ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka. Waki unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam. Walam ya diulang ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki maslifat ing nggon mirip, maslifat ing nggon mirip, majilan tegese nggon. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhannya manrokin nyekso manusia? Itu ternyata yang ceritanya. Terus yang saat ini nyembah berolo. Tapi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masar itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Nyata, pulau setuju sekali sama hati ini. Apakah adil juga? Jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah. Karena itu yang didewa-dewakan yang di. Dan itu orang-orang kafir dengan kabeh itu adil ya Robbi. Itu nopo. Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya betul juga. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berolo macam-macam, mengkabari selawat-selawat. Tidak menawa ngimani duit, pangkat, bedoan, macam-macam, menawa ya tetap boleh, tapi ya bingung. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil. Bukti kalau yang ngimani sesuatu, ya harus ikut sesuatu itu. Mulai kalau suwun di sholat, sampean itu tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak sholat pas sujud. Ya Allah. Apapun kesalahan saya, kalau senang mau itu pangkat, mau harta tahta nopo, wanita coro ronggo wasit harta tahta nopo.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya tetap mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pangeran Gusti kalau saya salah, jangan salah nafsu saya, tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari situ jenengan. Dan besok nggak waras lagi itu nafsu saya, tapi akal saya masih apa? Waras. Kamu mungkin ngomong kok ngedan terus berbunyi, wiridan ya Allah, akal saya waras. Terus niku nggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti. Alam annahu la ilaha illallah. Dan syarat salah itu kepleset. Jadi oleh salah kok jarak. Salah itu dirangkat kepleset. Kalau benar salah itu oleh. Nah, yang parah itu imane tepat-tepatan. Nah salah tenang. Nah itu berkorok. Tidak maksiat dijiwai. Tapi dapat benar be angop. Itu berkorok. Jadi berkorok. Jadi malah makanya bahasa rapi salah yang ngambil itu jalan. Jadi ngomong tak tahu. Nah ini salah yang sulit itu jalan. Jalan kepleset. Kenapa? Kepleset. Tapi nak darahnya iman itu wakah itu macam negatif. Malah darah iman rosikun bil qalbi itu macam negatif. Iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi, memang tertanam. Lah salah itu apa kok? Ini kayak manusia misalnya kiai lah, misalnya gue orang itu atau pengen, kalau ngadu kepengen, mau ngelak ke film, mau apa? Justru orang nak diburujo orang pati ayu berarti mati ya, kalau ngelak ke film. Apa apa? Nah, wong bojone ayu berarti siapa ya? Berarti pilih-pilih ini paham. Itu teori ini. Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge apa? Salah. Di kalau kalian ini malah ini nak salah. Itu kudu kegowo basaria. Disebut apa? Salah. Kepleset. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya nak bener kudu jadi apa? Malah kaman disebut falam mata bayana lalu pola alam wa ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai itu dulu. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak mari wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am man. Jadi bekon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, saya itu pernah enggak ada, sekarang nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terbang. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kecualian bumi gue pikir gimana cara mendapatkan botak. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok. Program ketemu masjid di waktu sholat. Itu berarti pas apik tepaan, pas maksiat. Di program, itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tawarit, tabur, dan ilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai bulan suwun. Apapun sama rapati bener-bener. Pokoknya sholat itu kata Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir nopo. Cuma ulama menawa ya orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau bukan witir terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu mungkin dake-dake. Kata pulau nanti ini dake. Hukum dipilah-pilah. Nak wajib mendesak ya dilakoni, tapi nak sunat ditinggal. Kalau berbalik ini mas, tabiin nganti angkatannya sampai nak dake. Nak wajib dengan akan sinyam, dia terpaksa ngelakoni, kok sholat dulu, juga, barang-barang. Tapi nek iso sinyam, ya rasa dilakoni. Sehingga ketika, tapi ini kangelan, golek cerita, nak kaji Nabi juga mikir. Yo, kangelan, golek cerita, nak sokabat, gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sampai rumah, ya ada Umar, mikir itu sunat apa wajib? Jadi nomor jarak dua bagus ngerti ya, pengakuan tapi ini ngono iku. Jadi nomor jawab autaro nabi wa autaro muslim.
Taroku kok nabi yo witir wong Islam kafir sahabat yo. Ya benar Umar, innama sa'aluka awajibun am sunnah. Boten kula tak pate wajib apa sunat. Ibnu Umar aja pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Kok nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak ditakok mergo dhewe kepengin dijawab sunat, dhewe kok kepentingan dijawab napa? Tak dijawab sunat ora usah. Witir. Takone iki. Ora iki hukume lho pasti iku sunat napa? Wajib. Waktu marah. Ya jahil ngomong. Goblok utak mbocah kok. Nabi ku nek wis nglakoni, sahabat nglakoni yo penting mbok tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira nglakoni. Paham? Mergo witir iku gue wiling-wilingan tau. Lan ketika Nabi nak iso telupas, maksimal telupas. Gila maksimal suwel. Nah ora iso minimal sih. Kalau yang sering tapi kita niku ya. Maka gue iling-ilingan inna wa witron yukibul awal itu senengane. Di witir itu nak itu tapi orang ulama sendarani saya dalulah itu rada ulama rada keliru. Rada keliru nek ngeten ulama yo nakal ya cangkem elek tapi ngomong alim. Dalulah to lek ngitung keliru paling bak dia tak hitung ya ngono tak ngono jadi bak dia tak. Di witir itu yang secara mandiri itu songo 11. Dan harus ngitung telulas berarti ngokokno apa? Ngokokno apa? Bagian. Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Mungkin Nabi juga lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Ulangi di sektor sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di. Maka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i di baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum haddun minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Omamu didadekno kuburan. Mereka ora tau digono apa. Coba wong saiki nang masjid khusyuk bolak-balik sholat nganti kesulan mulai. Di mamangane wis bisa ngomong. Karena religius teko-teko takon apa? Makanan lucu. Ini orang yang masjid dia sholat, teko mari wujud sholat. Jadi bergede hilang, nopo. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa sholat itu penting. Hasil Nabi sholat itu tahu sholat. Orang negara ini songo, negara ini sholat, negara ini sholat. Nah, kalau negara ini kita tahu, kalau lagi-lagi kalau saya itu lucu. Ini kisah nyata. Ini yang orang tak tersinggung, yang di kelompok tertentu, itu urusan ilmu orang tak tersinggung. Saya ditanya, pokoknya Nabi nak sholat berulang sholat. Akan di sholat sholat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya. Lalu kefianya apa? Itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefianya Nabi setelah rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Kalau balik malam. Mau dan percaya sebenarnya kalau kuburan itu, paham ya. Coba kalau langsung jawab tenang. Jika Anda tidak tahu kefiahnya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Jadi kalau 10, ya 5 salaman. Terus welas 1 ide. Jadi kalau telulas 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang mesti benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Itu mari perkara. Orang lama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya wae ana salat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau tidak persisnya kan dimirip-mirip no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip no nomor zuhur, asar, isya. Bon, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witir? Kaya ana maghrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya napa? Maghrib berarti 4, 3 wae maghrib. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh
di awal di wisata Nabi bantale do beliau tarik Maimunah wong aku misalane cilik misal tapi menapa umur 14 tahun kila parang tahun aku turu mau kepen ra salate Nabi dari menapa iki riwayat rodo beli sangang rakaat salam pisan dari mari perkara jadi Nabi itu sangang rakaat salam jadi riwayat ini rodo saja rodo neraca tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum makanya Imam Syafi'i sendiri saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca kata mulai A sampai Z. Jadi saya tidak mungkin salah karena saya bacanya kata. Kata Imam Syafi'i makanya beliau berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali gak tasawuf awal. Kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i, Nabi Nawawi bablas sholat sangang rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya kita sholat zuhur, orang tasawuf awal, itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya, paling jarang yang jujur untuk berisiko. Tapi tetap nopo sah. Apa kalau kabeh sing ngaji tasawuf awal sunat wajib. Nah, kenapa yang saya berpendapat sunat? Mergo riwayat Nabi nate sholat sangang rakaat bablas tanpa apa? Tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Problem ini malah. Mulane Mustafa anak ilmu sithik ora usah ngritik kelompok liya. Pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari liya apa? Berarti ngaji merahata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Dadi sing khatam kula ora telu iki. Ora pinten? Ora pinten? Telu. Baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya taruh saja sini. Qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu ngaji kenapa? Mondoknya waduh. Ini modalnya yang Banyuwangi, dia boleh nanti latihan nyantet. Tapi tahu disantet kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan bintang 4 kan? Itu kefiahnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak ya? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Dia bisa dimasukkan sholatul lail. Wong ulama itu namanya itu nggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kefiahnya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar saraf nggak boleh. Itu kan. Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah tapi disebut sholat nopo? Awati. Oh itu yang mesti kiai. Sholat nopo? Awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kefiahnya apa kan 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat, tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya yang zuhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Lah yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat, bahkan tanpa tasawuf awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok. Mulai dia berpendapat tasawuf awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni tinggal nopo tasawuf. Kalau lah rawan dia mau ngajar tentang kan populer sunnah tapi nopo populer. Kalau tapi atau imam dulu syukur kalau atau imam. Kalau mulai ngalir nanti janji baru nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak ini ada itu. Ya kan contoh dirinya apa sekarang imam. Dirinya minta waktu, dirinya minta waktu. Tapi sama dengan orang di pulau. Kalau orang imam bilang harus mulia, tapi orang imam orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal, dia bingung. Apa tak balik ini? Sunat tahu lah, tak balik ini jadi sawangannya apa?
Jadi kalau sering ini kalau seorang awal, ya akhirnya kira, nah solusinya dia kan sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertangan rokaat ratusan awal itu sujud sahwi. Jadi banyak juga orang-orang tak sujud sahwi banyak modelnya harus ngomong. Nabi tahu sholat tangan rokaat tanpa nopo. Jadi kehidupan Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Yang aneh lo mau ngarap pulau kadang diingkar, tapi dia ngarap bukannya nabi wong ngarap wajib. Pulau nanti tadi juga diingkar, tapi dia piye. Ketika ada nabi kan nyata dia, gue sholat itu wajib ngasih nama, narang mampu oleh nopo, itu pulau balik malah. Gue nak sholat itu nak mampu, nak orang mampu. Perasaan wong Jawa itu apa dibangun Arab. Perasaan wong Jawa nak ngajak nak lugu tak ada awal. Lugu apa? Kalau balik ini malah. Perasaan wong Jawa gak mampu lugu tak tahu. Kalau Arab buat tentang mana saya haji. Wong ibu agak-agak gue kursi. Itu kursi kasus nganteng-nganteng. Juga lugu. Jadi orang lugu tak tahu awal lugu apa mas? Tetapi harus tahu haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ono kurja, kesunatannya kan maju. Yo kuat maju tenangnya diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Pengarang sholat jamaah lugu kursi gitu. Dan itu memang yang haram sejak awal tak kursi. Lugu mun. Lah kok nak ning arep ono kurja, kursine napa? Jangan. Justru iku kula yang kar-karuan ra kelar ngangkat malah tarane ora mampu. Kalau kamu aku dan digowo, gue terus digowo. Katanya nggak buka lopo, pikiran gue, aku tinggal di sini orang kau le, orang itu malah roh. Pikiran gue tuh, aku tinggal di orang kau le, kok orang itu nopo, roh. Ya gue fokus nudon, ya kau ngawur nono aja, tapi lo ndak anak karuan dek nera kuat melaku malah pulau setuju, tidak apa-apa, memang kuatnya nunggu. Jadi menunjuk nabi, wong Jawa akhlaknya luwe ati. Jadi perasaan wong Jawa tak aku loh asal ke Jawa, ya asal ke Jawa global ini. Enggak gak kuat sholat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal dia. Aku ngarap buat dan nungguin nopo. Jadi aku gak tahu. Jadi betul itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu saat ada tarik gitu. Padahal yang hati-hati itu nabi dia nunggu maksudnya nunggu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate kaji anak lu Arab nunggu kursi nomor misalnya. Kursi. Apa ditiru aja? Jadi untuk enak kurang. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kurang secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngajar nunggu nomor kursi. Tapi kalau nganti saya ini orang kau apa iya boleh begitu? Nah boleh bagus, saya ya lebih gampang kan. Lah kalau pertama kesulitan, paling mau kelemahan raiso nopo. Coba barang orang kurjah ngarepe, kan kesunatannya maju. Sama ekor sini jangkap. Aku tahu lompo itu. Jadi jam ini. Dan ternyata kanca-kanca kula sing mondok teng Mekah 10 tahun sayang tahun tidak takoki. Lho, niku kaule kau nopo, kula niku masuk yo nang kitab kowe tak waca. Wah, nek iku yo gawe bebas ora kaul-kaulan. Saya gak kaul-kaulan. Jadi kamane kayak bebas nyata Nabi dawuh kan nak kuat ngadeg tunggu lalu gue iso ngene iku iso ngene iki iso ngene iku ane penting ku artine lungguh wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak tahu tak apa pokoke napa ayo pas ada nang promo itu ya tapi parah tenan yes kula lu ya engkar tapi nggih kula tak kan kapan-kapan ya tiru tapi orang tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu Awopon, paham ya? Jadi orang Arab itu lucu. Kadang iya, caranya kok iya. Nah Bismillah boleh di zona Allah, masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu si model ngoten itu. Kalau kan yang boleh gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang monofurjas diangkat. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak bersihnya. Berarti kan sah. Maksudnya disahkan oleh negara kan. Disediakan. Tapi mungkin nak ulama itu pikirannya ya orang yang jenis meneku, maksudnya sebut parah, apa? Itu buatan diangkat ngalor ngidul gitu jadi awe. Mana amun dulu, amun dulu. Ya kapan-kapan kalau anak Arab kau kita cerita, no ulang itu.
Tapi ketoknya. Ya tapi jadi mau balik yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal lewat sunnah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Lah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Nah ngono menawa kira-kira tekil ngono. Nah dadi balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kalau nanti rian tiga kecelakaan gitu, dia terpaksa ngulang ke Jawa dia lugu model tasawuf nopo. Apa itu kursi itu cerong nyali bro. Ada deh. Oh dewe nabi kan aku ramah, aku sholat atau nganggu. Alhamdulillah perasaan ke Jawa lugu tasawuf. Nah perasaan orang Arab. Itu kursi. Jadi aku juga yang bener yang budi bawa nopo. Tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa? Nah, gak apa-apa nih, gak apa-apa itu tadi. Kefiyah tadarus awal saja hukumnya. Nah, itu kan boleh diting. Ya. Jadi tinggal itu gaya duduk di kursi, ya gak masalah. Menawa logikanya ngotot menawa loh, ya. Tapi muka-muka ya ada alasannya. Tapi ini pun mencekap sebagai apa? Kemikir pulau kan ngeten, kursi sama lagi disediakan negara kan gak mungkin, gak konfirmasi tamu ulama kan. Tetap konfirmasi, guys. Mungkin ulamanya bilang nggak apa-apa. Jadi pikirannya ulama nggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sih nggak bisa gawa kursi ngalor ngidul loh. Nah, nggak bisa gawa kursi ini pinggir, hukumnya tuh payah. Nah, payah. Walau dia jujulan orang metu isopo ngake.